Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang mulia, saya di sini ingin bicara santai ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Anda. Sekalipun saya terkadang sulit menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Saya ingin mereview dulu apa yang sebelumnya telah saya sampaikan. Pertama kali kita berdiskusi tentang fakta. Ya, silahkan Anda juga menganalisa ya tema ini menurut dengan cara Anda sendiri. Anda mulai mengingat-ingat pelajaran-pelajaran Anda sebelumnya, kemudian pengalaman Anda dalam kehidupan, pengamatan Anda, serta bagaimana Anda bisa mengetahui itu adalah sebuah fakta, sebuah kebenaran. Kemudian silahkan Anda juga menjelajahi makna fakta, kebenaran, data ya, atau realitas. Apa bedanya ya? Dari mana kata itu muncul, terkait dengan bidang apa dan sebagainya. Kita sebelumnya secara sederhana membedakan antara fakta dan opini. Fakta adalah kenyataan. Kenyataan apa adanya, sebuah hakikat, sebuah kebenaran memang. Ya. Hakikat, fakta, data itu sumber ilmu pengetahuan. Karena kita menyerap menjadikan kebenaran atau data atau fakta atau hakikat itu sebagai sumber rujukan ya, yang akan kita alami, mata air kebenaran hakikat. Karena kita hanya ingin hidup di dunia nyata, di dunia fakta, bukan di dunia opini ya. Fakta itu memiliki hukum-hukum sendiri, memiliki efek-efek sendiri. Fakta, misalnya api di luar ya, itu adalah memiliki efek panas ya. Ya, api yang memiliki efek panas itulah api yang nyata, api yang real ya. Kalau api di pikiran tidak memberikan efek apapun ya. Kita bisa membayangkan api dalam pikiran, tapi api dalam pikiran itu tidak memberikan efek apapun. Jadi salah satu ciri fakta adalah dia memberikan efek, karena dia memang ada real. Kemudian fakta itu bukan hanya ditemukan oleh subjek sendirian aja, tapi juga orang lain bisa melihatnya, bisa menyaksikannya. Ketika saya katakan hari ini hujan misalnya, hari ini mendung, bukan saya aja yang melihat itu, orang lain juga.
Jadi ciri kedua dari fakta itu bisa diverifikasi, bisa dites. Kata saya hari ini hujan, orang lain mengatakan coba mana buktinya, saya tunjukkan tuh di luar. Nah, orang lain baru percaya. Ya. Jadi fakta itu bisa diverifikasi, bisa dicek, kemudian juga memiliki efek, dan fakta itu diakses atau ditemukan oleh indera lahiriah. Itu data yang paling sederhana itu ditemukan oleh indera lahiriah kita, oleh mata kita, ya, oleh telinga kita. Kita mendengarkan angin, ya. Bukan ciptaan kita angin itu. Kita mendengarkan petir. Petir itu bukan ciptaan kita. Ada petir, ada suara petir yang tidak hanya terdengar oleh kita, orang lain mendengar. Ya. Beda dengan misalnya seseorang yang mengatakan dia menciptakan opini, pandangan bahwa ada petir. Sementara di luar saat itu tidak ada petir. Jadi pertama diakses oleh indera lahiriah. Indera lahiriah yang normal, yang sehat, ya. Tapi ini juga memiliki keterbatasan, ya. Indera lahiriah itu tidak bisa melihat misalnya benda-benda jauh dengan akurat, ya. Benda jauh misalnya yang sangat jauh sekali, bisa jadi benda jauh itu sebetulnya sangat besar, panjang, tinggi, tapi karena dilihat dari jauh itu jadi kecil. Atau misalnya kalau Anda melihat memasukkan besi atau tongkat ke air, besi itu seperti membengkok. Mata melihat besi itu membengkok, berbelok, ya, tidak lurus. Tidak lurus, jadi seperti meliuk. Padahal kenyataannya tidak meliuk, ya. Nah, di sini juga indera kita bisa tertipu, ya. Jadi meskipun indera lahir, mata, telinga itu adalah alat satu-satunya untuk mengakses, tapi karena mata keterbatasan. Mata terbatas, telinga terbatas, ya. Indera-indera lahiriah kita terbatas, memiliki keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan. Karena itu tidak semua data bisa diakses oleh indera. Kita perlu indera lain. Nah, atau fakultas lain untuk menemukan kebenaran, ya, yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa diakses oleh indera-indera lahir, yaitu akal. Jadi akal bisa menemukan fakta baru, data baru. Jadi metodologi, cara untuk menemukan fakta pertama dengan indera, ya. Indera itu maksudnya misalnya kalau mata ya menggunakan mikroskop, ya. Kalau melihat bintang menggunakan teleskop dan sebagainya. Tapi tetap yang digunakan adalah indera lahiriah. Mata bisa menemukan benda-benda terkecil, atom, ya, dengan bantuan mikroskop. Mata bisa melihat bintang-bintang yang jauh dengan bantuan teleskop. Tapi tetap saja ada hal yang tidak bisa diakses oleh mata. Nah, ini bisa diakses oleh akal. Akal ternyata menemukan fakta lain. Jadi di sini fakta itu bergradasi. Ada fakta material, ya. Ada fakta non material, katakanlah fakta spiritual. Ini bisa diketahui oleh akal.
Jadi seperti wujud Tuhan, wujud malaikat, alam barzah, alam akal ya, kemudian wujud mungkin, kemudian hukum-hukum sunatullah, hukum-hukum Tuhan, itu bisa diakses oleh akal. Tentu saja dengan bantuan, kadang-kadang akal menggunakan indera lahira sebagai pembantunya, sebagai asistennya. Jadi itu juga fakta ya. Disebutnya ini fakta filsafat atau fakta metafisika yang hanya bisa diakses ya dengan menggunakan akal, yaitu dengan menggunakan logika. Di sini digunakan hukum-hukum logika. Ya. Kalau tidak ada Tuhan, ya alam ini kan berantakan, berarti harus ada Tuhan. Kalau ada sistem yang tidak mengatur alam ini kacau, ternyata alam ini kan rapi, sistematis, berarti ada Tuhan, ada ketentuan Tuhan. Nah, adanya Tuhan, ketentuan Tuhan, hukum Tuhan, sunatullah ditemukan oleh akal dengan menggunakan logika. Ya. Kalau fakta-fakta tadi yang ditemukan oleh indera itu disebut dengan fakta-fakta material ya, ditemukan oleh saintis, ilmuwan yang bisa menemukan misalnya virus, bisa menemukan penyebab penyakit, bisa menemukan berbagai khasiat dari tanaman, khasiat dari air tertentu, mineral dan sebagainya, digali oleh mereka. Tapi namun ada fakta-fakta lain, yaitu yang ditemukan oleh akal ya, disebut dengan fakta-fakta filsafat, dan alatnya adalah logika. Nanti ada fakta-fakta lain yang ditemukan oleh pengalaman spiritual, tapi itu bukan pembahasan kita. Ya. Nah, fakta-fakta yang lahiriah itu dibagi-bagi, ada fakta biologi, fakta fisika, fakta matematika, fakta kimia ya. Kemudian kalau dalam filsafat ya fakta filsafat ya. Itu adanya realitas, adanya kenyataan yang tidak dilihat, yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh, namun ada. Nah, minimal di sini kita tahu lah. Jadi kalau di luar itu orang tidak bisa membuktikan keberadaan sesuatu, tidak punya metode, itu opini ya. Jadi fakta yang diakses oleh indera, fakta yang diakses oleh akal lewat logika, dan fakta yang diakses oleh pengalaman spiritual. Ada juga fakta yang diberitahukan oleh agama ya. Oleh ayat, oleh hadis ya. Yang mutawatir, yang benar, yang qat'i, maka itu fakta. Karena akal juga terbatas. Akal tidak tahu semua hakikat. Ini dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa berkenan. Saya lagi di Bandung, lagi jalan-jalan selama 3-4 hari. Saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa ya. Saya juga nanti ingin berbagi cerita tentang mereka. Saya sekarang lagi ada di tempat yang tinggi, yang dingin, di sebuah gunung. Semoga berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.